warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Mas Sudi? Mas Sudi ada? Sudah lengkap ya. Bisa Ibu mulai. Tapi semangat dulu. Harus semangat ini belajarnya. Ini Ibu absen kok kayak loyo semua. Semangat ya. Ayo. Semangat, Semangat. Bu. Coba. Semangat. Semangat. Semangat, Kalau Bu. nggak semangat nanti nggak bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Jadi harus semangat. Ya, tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan pada kalian semua jangan melupakan yang namanya protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan harus tetap selalu dipatuhi dan harus ingat 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Jadi tetap harus ingat ya protokol kesehatan dan jaga kesehatan diri masing-masing supaya bisa bersekolah nanti tatap muka kita karena sampai saat ini kita masih melakukan pembelajaran lewat daring ya, supaya nanti bisa tatap muka. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran untuk hari ini, apa kalian masih ingat materi pelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu, masih. Ingat. Masih, Bu. Ya? Ya. Iya, tolong sebutkan apa minggu kemarin pelajarannya. Ya, Fitriani. Mengenai kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia, Bu. Ya, mengenai kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia ya, betul sekali. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan apa saja itu? Ya, Nisa. Yaitu mengenai luas dan batas teritorial kondisi wilayah Indonesia serta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya, betul sekali. Mengenai luas dan batas ya, serta kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritimnya dunia. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Adit ini. Ibu tanya Adit. Masih ingat nggak Adit? Letak astronomis Indonesia, Adit? Masih, Bu. Apa, Adit? Jadi berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sudah, Bu. Betul sekali. Betul sekali. Berarti pelajaran minggu lalu sudah bisa dipahami ya. Jadi untuk pelajaran hari ini bisa kita lanjutkan karena kalian sudah bisa memahami pelajarannya. Ya, untuk minggu ini, untuk hari ini pelajarannya yaitu mengenai biosfer dan persebaran flora fauna di dunia ya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, Ibu sampaikan dulu ya kompetensi dasarnya. Ya, ini ya materi kita untuk hari ini yaitu biosfer dan persebaran flora fauna di dunia dan Indonesia. Nah, ini kompetensi dasar yang kita pelajari untuk hari ini yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikatornya yaitu pertama mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia, kedua mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora fauna di dunia, dan yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian biosfer. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di dunia. Nah, itu ya. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai melanjutkan materinya, coba kalian perhatikan, simak ya, apa aja video nanti yang Ibu tampilkan. Apa saja yang ada di dalam video yang Ibu tampilkan nanti ya, tolong perhatikan. Sudah tampil videonya? Salam geografi. Halo semuanya, apa kabar kamu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
Kali ini kita akan belajar biosfer. Ya, itu ya video yang Ibu tayangkan tadi mengenai biosfer. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran biosfer tadi, apa sih yang kalian dapat di situ? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak apanya? Ayo, banyak, Bu, katanya. Ayo, banyaknya apa? Tolong sebutkan satu aja, misalnya. Mas Sudi, tolong sebutkan Mas Sudi. Mengenai Mas Sudi angkat tingkatan-tingkatan tangan. dalam biosfer, Bu. Contohnya populasi, komunitas, bioma atau biosfer, Bu. Iya, mengenai tingkatan-tingkatan dalam biosfer ya. Yaitu mengenai ada tadi individu, populasi tadi ya, komunitas, ekosistem, dan yang tadi itu bioma atau biosfer ya tadi. Ya, betul sekali Mas Sudi. Ada yang tahu tadi apa itu mengenai individu tadi? Masih ingat nggak penjelasannya apa? Nah, ini tadi kan penjelasannya ya nggak? Individu atau organisme tuh tunggal ya. Ada populasi tadi, ada komunitas, ada ekosistem, dan bioma seperti yang disebutkan Mas Sudi tadi. Apalagi yang bisa menambahkan selain yang Mas Sudi tadi? Ada yang bisa menambahkan? Maulia? Apa Saya, Maulia? Bu. Saya, Ya, saya, apa? Bu. Ya, apa? Ada hutan, ada hujan tropis, hutan gugur, padang rumput. Bu bertanya, kenapa di setiap daerah itu flora dan faunanya berbeda-beda? Kenapa ya di setiap daerah itu flora faunanya berbeda-beda ya, Nuril ya? Bertanyanya seperti itu ya. Nah, ada yang bisa membantu Ibu nggak menjawabkan pertanyaan Nuril ini? Apa Mas Sudi? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, itu iklim, tanah, geografi, dan biotik. Iya, betul sekali. Berarti flora dan fauna itu berbeda-beda tumbuhnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor ya tadi. Faktor iklim, apa tadi lagi Mas Sudi? Ada tanah, fisiografi, dan biotiknya. Betul sekali jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Maulia, apa Maulia? Suhu curah hujan dan kelembapan juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna, Bu. Iya, betul sekali Maulia. Curah hujan, suhu itu juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya. Nah, ini tadi iklim yang disebutkan Maulia, suhu udara, kelembaban, angin, dan curah hujan itu termasuk di dalam iklim ya, yang mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Betul sekali. Ya, Irma, silahkan. Kak Irma, bisa dikeraskan suaranya? Oh, ya. Kenapa ya kata Irma, teman-temannya bisa mendengar nggak? Kenapa di tempat kita atau di wilayah kita itu hutannya itu sangat lebat katanya. Nah, kenapa ya? Ada yang bisa membantu Ibu menjawabkan? Nah, bisa Arifin, ini bisa ya Arifin. Apa Arifin? Karena kita beriklim tropis, Bu. Nah, karena kita mempunyai iklim tropis ya. Ya, betul. Itu salah satunya ya, karena iklim kita iklim tropis, sehingga hutan di wilayah kita itu sangatlah lebat tadi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Fitriani, apa Pit? Karena di daerah kita itu biomanya hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi, sehingga hutan di tempat kita itu memiliki pepohonan yang tinggi-tinggi dan beriklim lembab. Iya, karena banyak ya Bu, hutan kita yang lebat itu karena jenis bioma kita khususnya di Kalimantan itu hutan hujan tropis ya, makanya hutannya itu lebat. Terus apa lembab juga ya, berarti kalian sudah bisa ya mengidentifikasi jenis-jenis hutan. Contohnya kayak kita tadi hutan hujan tropis di wilayah kita.
Nah, sehingga apa? Hutan hujan tropis yang ada di daerah kita itu memiliki banyak sekali jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Nah, makanya Indonesia itu menjadi urutan ketiga dalam jumlah flora dan fauna yang terbesar, atau disebut apa? Mega biodiversitas. Nah, itu Indonesia itu urutan ketiga mega biodiversitas, artinya banyak sekali flora fauna yang tumbuh atau hidup di dalamnya. Yang selanjutnya itu mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, lanjutkan ya, kita ke diskusi kelompok. Kalian tolong kerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya? Ya, tolong dikerjakan per kelompok. Kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi ya. Ya, kalau sudah silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Apa saja sih yang kalian dapat dari hasil diskusi ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Erna tuh. Ya, Bu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu iklim, tanah, fisiografi, dan biotik, serta persebaran flora di dunia, yaitu hutan, hujan tropis, hutan gugur, sabana, gurun, taiga, dan lain-lain, Bu. Kemudian, pembagian 6 wilayah persebaran fauna, yaitu nearktik, palearktik, neotropik, australis, oriental, dan etiopian. Ya, terima kasih Erna sudah mengumpulkan hasil pembelajaran sampai diskusi kita berlangsung saat ini ya. Ya, betul sekali tadi kesimpulannya. Ya, Ibu menambahkan sedikit lagi, itu khususnya untuk wilayah kita, Indonesia, kita patut bersyukur karena kita wilayah Indonesia itu memiliki iklim tropis, sehingga memiliki iklim tropis yang curah hujan dan panasnya itu sepanjang tahun. Sehingga kita itu sangat-sangat bersyukur ya, karena iklim yang seperti ini sehingga diberikan kekayaan alam yang sangat berlimpah, yang sangat luar biasa karena iklim kita tropis. Nah, itu ya kesimpulan yang dapat kita ambil. Ya, sebelum pembelajaran ini selesai, kita evaluasi dulu ya, sebentar. Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran dari awal sampai kalian melakukan kuisis ini, bagaimana menurut kalian pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya? Ya, harus tetap semangat ya, supaya nanti di materi selanjutnya itu kalian tidak bosan nanti, supaya tetap semangat ya. Ya, untuk materi minggu depan nanti kalian pelajari terlebih dahulu, yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalau tadi kalian mempelajari flora fauna di dunia, untuk minggu depan kalian pelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Paham ya? Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, tetap harus jaga protokol kesehatan. Ibu selalu mengingatkan kalian ya, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun. Ya, terima kasih atas partisipasinya, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Ibu ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena pembelajarannya sudah berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.